Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Nah, hari ini topiknya pengen bahas yang sederhana dan fun aja. Jadi bukan topik yang serius, tapi topik yang ya karena ini weekend juga, pokoknya bisa membawa keceriaan lah gitu di hari ini. Nah, topiknya itu adalah seperti ini. Ketika harga market lagi dump seperti ini, sebenarnya di harga berapa sih kalau kalian akan beli gitu jam-jam luxury incaran Anda dari Rolex, dari AP, dari Patek gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih harga segini tuh Anda pastilah mau nggak ada uangnya juga akan diadakan gitu. Pasti Anda ambil gitu. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Dimulai dari Rolex lah yang standar lah gitu. Submariner hitam teman-teman. Submariner hitam. Di harga berapa Anda pasti ambil gitu. Jadi kalau misalnya dikasih harga segini, Anda pasti pull the trigger and grab the watch gitu. Nah, kalau saya kan suka ngobrol juga ya sama temen gitu. Di harga berapa sih gitu ya. Mungkin ketika market lagi dump kayak begini, at least kalau untuk Submariner hitam karena dia biasanya kenaikan atau gap dengan harga retail itu tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin di harga kisaran retail price teman-teman. Untuk retail price-nya Anda nanti bisa cek aja di website-nya ya teman-teman. Saya rasa mungkin sekitaran 130-an lah ya. Nanti saya cantumin di sini. Nah, jadi kalau misalnya untuk Submariner hitam, kalau di harga segitu, itu udah nggak usah mikir, ambil deh gitu. Berikutnya adalah Submariner Starbucks yang green bezel ya, tapi tetap black dial, bukan Hulk ya, tapi adalah Starbucks yang Hulk kan udah discontinue. Di harga berapa Anda nggak usah mikir, Anda langsung ambil jam Starbucks ini. Nah, mungkin kalau ya untuk Starbucks deket harga retail kayaknya rada-rada mustahil lah, walaupun Submariner hitam pun agak mustahil sih. Jadi pasti reseller juga udah langsung grab the watch gitu. Starbucks ini saya rasa ya kisaran harga di bawah 250 juta. Jadi range antara 200 juta kayaknya rada susah sih, tapi mungkin 225 sampai 250 range itu ya. Mungkin itu orang-orang udah mulai pull the trigger untuk nggak usah mikir deh, udah ambil aja gitu. Jadi untuk Starbucks 225 sampai 250 tidak usah mikir, langsung ambil gitu ya. Berikutnya teman-teman yang jam bisa dibilang under the radar lah, bukan under the radar sih, lebih ke jarang nggak terlalu hype lah gitu. Yaitu Yachtmaster 40 ya. Baik itu yang rhodium maupun yang blue dial. Di harga berapa kira-kira jam ini? Kondisinya anggap baru ya, 2022 ya. Akan langsung diambil. Saya rasa di harga sekitar 200 atau ke bawah gitu. Jadi untuk Yachtmaster 40, 200 atau ke bawah, bukan rasanya. Banyak lah orang yang udahlah nggak usah mikir, ambil aja gitu. Jadi ini untuk Yachtmaster 40 ya. Berikutnya Batman. Nah, Batman Batgirl memang agak beda sih. Batgirl harusnya lebih mahal ya. Tapi nanti saya kasih range aja. Saya langsung satuin aja gitu range-nya untuk kedua jam tangan ini, Batman dan Batgirl. Yang baru ya, tentunya bukan Batman yang mesin lama gitu. Di harga berapa nih Batman dan Batgirl? Kira-kira kalau misalnya 2022 kondisi bagus, nggak usah mikir gitu. Saya rasa ya sebetulnya di bawah 250 juga udah bagus. Tapi kalau yang dibilang nggak usah mikir gitu, orang langsung ngambil, saya pikir range di harga 200 sampai 225. Apalagi di bawah 200. Jadi kalau di bawah 200 sudah pasti kemungkinan besar ya orang-orang langsung ambil gitu antara Batman dan Batgirl. Tapi ya mungkin lebih fairnya Batman di angka 200 atau di bawah 200, Batgirl itu di antara 200 sampai 220-an lah. Itu orang kagak mikir, langsung dibeli teman-teman. Berikutnya ya teman-teman, root beer.
Root beer sama Pepsi karena ini hampir sama ya. Jadi root beer dan Pepsi ini range-nya rada mirip. Di harga berapa tidak perlu berpikir, langsung grab the watch. Memang sekarang range kan sekitar 350, 335 tergantung kondisi ya. Tapi ini dengan kondisi 2022 saya rasa di harga sekitaran ya teman-teman ya. 275 apalagi 250. Jadi 275 aja orang udah akan pull the trigger untuk ngambil si root beer dan Pepsi ini. Tapi kalau menurut teman-teman di harga berapa nih untuk root beer dan Pepsi? Baik itu yang Jubilee atau yang Oyster Bracelet ya. Di 275 bisa jadi orang udah, wah kalau reseller jual segitu diambilin tuh teman-teman. Buat invest, buat pakai, terserah gitu ya, yang kondisi misalnya tahun 2022. Tapi saya cukup yakin sebelum retail atau klien biasa ngambil, kalau di harga 275 orang-orang udah di reseller pun udah dibeliin gitu sama reseller. Berikutnya ya, Oyster Perpetual 41. Ada yang Tiffany dulu deh, Blue Tiffany. Saya rasa di harga sekitar sama kayak tadi root beer dan Pepsi ya. 275 orang udah langsung lah itu. Dekat-dekat 300 aja udah luar biasa nih buat Tiffany 41 mm Oyster Perpetual ya. Kalau yang yellow sama red itu di bawah 200 saya rasa orang udah bagus gitu. Jadi mungkin 180 untuk yang warna red dan Oyster ya, karena dia sudah discontinue ya yang 41 mm nya. Sebenarnya yang 36 mm juga Oyster red sama yellow udah discontinue juga. Tapi saya cukup punya feeling gitu di harga 180 175 kedua jam tangan ini sudah banyak dibeli orang gitu di harga segitu. Berikutnya ya teman-teman, kita masuk ke Sky Dweller dulu deh. Sky Dweller Blue. Harga berapa nih orang-orang mulai beli nih? Saya rasa di kisaran harga 300 teman-teman. 300 juta 2022 baik itu yang Oyster maupun Jubilee gitu ya. Itu orang udah dengan pede lah, udah ambil aja gitu. Next ya, masuk ke Daytona Black dulu nih, Black. Di harga berapa nih? Saya pikir agak mirip dengan Sky Dweller sih, di harga 300 juga gitu, 300-an. Ya sebenarnya untuk yang black aja ya, di 350 aja memang udah murah banget sih. Sekarang aja sebenarnya udah murah. Tapi daerah range 300 sampai 350 itu wah udah orang-orang udahlah gitu. Kalau yang white dial Daytona mungkin range 400 sampai 450 ya. Itu orang udah sedikit tutup mata udah langsung ambil gitu yang white. Walaupun ini kan main andai-andai aja loh ya teman-teman, bukan berarti harganya akan ke segitu gitu. Mungkin nggak akan ke segitu, jujur nih, kayaknya rada berat ya, agak berat sih. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin, tapi kalau misalnya based on apa ya, feeling lah gitu, dengan penurunan yang udah terjadi hari ini, rasanya sih agak berat. Mungkin nggak masih ada penurunan lagi? Mungkin. Tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang punya bola kristal gitu. Cuman kalau misalnya let's say tadi ya Daytona Black sampai ke kisaran 300 sampai 350, mungkin aja di bawah 400-nya tapi sedikit gitu. Tapi kalau sampai ke 300 sampai 350 kayaknya agak berat. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin. White Daytona mungkin nggak di bawah 500? Mungkin, tapi mungkin 49 lebih gitu. Paling yang second 480 mau udah ada ya, 480 yang jual 480, yang second. Tapi kalau yang baru mungkin sampai misalnya terjadi ekonomi dunia kacau lagi gitu, di bawah 500 sedikit mungkin aja. Tapi kalau sampai ke 400 sampai 450 itu kerasanya tidak gampang lah, saya bahasnya tidak mudah gitu. Nah, kita masuk ke AP ya teman-teman. AP saya sebenarnya nggak terlalu banyak tahu ya tentang AP, tapi misalnya
Saya hanya berbicara yang saya suka aja ya, dan tahu ya, saya suka AP itu Royal Oak itu yang 37 mm dan 38,5 mm untuk yang Chrono. Nah, yang Chrono itu ada dua yang saya tahu ya teman-teman. Ada yang Blue Eyes ya, jadi white dial tapi sub dialnya biru seperti ini. Di harga berapa kira-kira jam ini orang kagak mikir teman. Saya rasa di harga sekitar 600 sampai 500 orang kagak mikir. Tapi kalau untuk yang gray dial ya atau silver gitu, di harga 500 ke 400 lah, itu orang juga kagak mikir. Yang 38,5 mm ya teman-teman, AP. Saya tahu ini juga terlalu ekstrim ya, tapi kan namanya juga lagi bikin sharing yang andai-andai gitu. Ini juga kan semuanya belum tentu terjadi, dan bahkan bisa dibilang hampir mustahil, tapi kita nggak tahu gitu. Tapi rasanya sih susah teman-teman untuk mencapai harga di video ini. Jadi ini cuma sekedar video halu lah teman-teman. Nah, terus kita langsung aja bicara tentang Patek Philippe ya. Yang paling simpel aja deh, Aquanaut dulu nih. Aquanaut 5 berapa ya? 5 saya lupa kodenya. Nanti saya put di sini lah teman-teman. Pokoknya yang standar steel lah gitu. 5671 gitu ya. 561. Saya lupa lah. Nanti saya masukin ya. Di harga berapa Anda akan langsung ambil? Saya rasa ya teman-teman, di harga sekitaran yang baru 2022, range antara 500 ke 600 itu bisa jadi demand-nya munculnya banyak sekali. Apalagi Patek Philippe Nautilus teman-teman. Nautilus. Kita bicara yang biru aja ya. Yang biru di bawah 1 kayaknya yang punya pasti mungkin ketawa gitu ya. Di bawah 1 itu ya udahlah, pasti banyak orang yang tutup mata langsung ambil. Tadi kelupaan tentang AP ya. Ada yang AP 39 mm itu yang cukup terkenal juga di kalangan orang-orang gitu. Itu pun ketika harganya mencapai di bawah 1M, misalnya let's say 820 gitu ya, itu pun orang akan berbondong-bondong untuk ambil gitu. Jamnya yang seperti ini ya. Itu jam-jam standar sih. Mungkin sekarang kalau untuk jam-jam yang nggak biasa lah gitu. Bukan nggak biasa sih. Contoh bukan jam standar orang-orang di mereknya gitu. Salah satunya adalah Rolex Daytona Yellow Gold Green Dial John Mayer ya. Di harga berapa kira-kira ini akan laris manis? Di bawah 1 teman-teman. Mungkin di harga sekitar 800 jutaan. Nah, ini bisa laris manis yang Green Dial Yellow Gold teman-teman. Di harga berapa juga untuk Rolex Daytona yang Oyster Flex ya, baik itu yang white gold atau yang coklat dial and rose gold. Kalau mencapai di harga sekitar 500-an, laris manis teman-teman, laris manis gitu. Ya ini cuman for fun only. Saya tahu mungkin bagi Anda yang ngerti ya gitu, mungkin lagi ketawa-ketawa gitu. Waduh, mana mungkin. Ya benar, memang ini juga cuma sekedar obrolan aja gitu. Ya itu aja sih teman-teman. Jadi mungkin video yang dibuat hanya untuk fun purposes only ya, di hari weekend mengandai-ngandai. Kira-kira kalau harganya segini gitu, di yang saya tadi udah state semua satu-satu, apakah Anda pun termasuk orang yang akan langsung pull the trigger untuk jam tangan idaman atau impian Anda? Itu aja sih teman-teman yang pengen di-sharingkan dan disampaikan hari ini ya. Semoga ya suatu saat Anda juga kita semua gitu bisa mendapatkan harga yang bagus di impian Anda lah, luxury watch impian Anda atau sebagai hobi gitu. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.